Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Sardia dari kelas Manajemen H dengan nomor induk mahasiswa 2209035000053 dengan nomor urut absen 04. Saya membuat video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia mengenai ciri-ciri kebahasaan teks akademik. Langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu pengertian teks akademik. Teks akademik atau yang sering juga disebut teks ilmiah adalah tulisan-tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat-sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu. Disusun menurut metode-metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Nah, di materi kedua ini, pembahasannya yaitu kalimat simpleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya mengandung satu aksi atau peristiwa. Yang kedua, kalimat kompleks adalah kalimat yang mengandung lebih dari satu aksi peristiwa atau keadaan sehingga mempunyai lebih dari satu verba utama dalam lebih dari satu struktur. Struktur yang satu dengan struktur yang lain biasa dihubungkan dengan konjungsi-konjungsi dan dapat dinyatakan dengan hubungan-hubungan praktik-praktiknya atau hipotaktik. Pembahasan selanjutnya yaitu kalimat simpleks. Nah, kalimat simpleks ini adalah kalimat yang hanya terdiri dari satu kata verba utama yang menggambarkan aksi, peristiwa, atau keadaan. Kalimat kompleks biasa juga disebut dengan kalimat tunggal karena hanya mengandung satu struktur, subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Namun, unsur-unsur tersebut belum tentu ada dalam kalimat kompleks. Contohnya, pada bagian dipaparkan temuan penelitian tentang peningkatan kemampuan menulis cerpen melalui penerapan metode conference writing siswa kelas 10B SMA Negeri 1 Parepare. Kalimat kompleks. Nah, pada pembahasan ini, kalimat kompleks adalah terbagi menjadi dua jenis, yaitu kalimat kompleks paratatik dan kalimat kompleks hipotatik. Yang pertama, kalimat kompleks paratatik. Kalimat kompleks yang terdiri atas dua struktur atau lebih yang dinyatakan dengan hubungan konjungtif, sejajar dengan makna antara lain dan tetapi atau sebagai contoh, pengamatan terhadap proses pembelajaran dilakukan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi siswa dan kemajuan yang telah dicapai. Pembahasan yang kedua, kalimat kompleks hipotaktik. Kalimat kompleks hipotaktif adalah kalimat kompleks yang dapat dinyatakan dengan hubungan konjungtif dan tidak sejajar dengan makna, antara lain apabila, jika, karena, ketika. Misalnya, hal tersebut terlaksana karena, begitupun seterusnya. Nominalisasi. Nah, nominalisasi adalah penggunaan verba atau kata kerja atau adjektif atau kata sifat sebagai nomina atau kata benda dengan atau tanpa perubahan morfologis, sehingga kata tersebut dapat bertindak sebagai kepala dari suatu frasa. Nominalisasi pada teks akademik ditujukan untuk mengungkapkan pengetahuan yang lebih ringkas dan padat. Nah, nominalisasi pada teks akademik. Contohnya, pada bagian ini dipaparkan temuan penelitian tentang peningkatan kemampuan menulis cerpen melalui penerapan metode conference writing siswa kelas 10B SMA Negeri 3 Parepare. Nah, bagian tesis yang dianalisis mengandung nominalisasi yaitu temuan, penelitian, peningkatan, penerapan, atau yang dibendakan dari verba yaitu menemukan, meneliti, meningkatkan, atau menerapkan, dan kemampuan yang dibedakan dari adjektif yaitu mampu. Selanjutnya, relasional identifikasi dan atributif. Terdapat dua jenis proses relasional, yaitu proses relasional identifikatif dan proses relasional atributif. Proses relasional identifikatif merupakan alat yang baik untuk membuat definisi atau identifikasi terhadap sesuatu. Nah, proses relasional atributif merupakan alat yang baik untuk membuat deskripsi dengan menampilkan sifat, ciri, atau keadaan benda yang dideskripsikan tersebut. Nah, bagian selanjutnya yaitu rasional identifikasi. Nah, biasanya definisi dibuat terhadap istilah teknis, itulah mengapa proses relasional identifikasi penting. Banyak istilah teknis yang belum umum didefinisikan, tapi melalui proses relasional identifikasi didefinisikan semacam itu dapat dibuat. Nah, contoh rasional identifikasi dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama itu wacana I adalah wacana dengan judul gabungan kecil atau di tepi sungai. Wacana 1, subjek sama dengan S adalah finite atau predikat. Wacana dengan judul gubung kecil di tepi sungai. Pelengkapnya itu adalah nilai. Nah, pada tabel di atas menyajikan contoh-contoh definisi istilah teknis atau dicetak tebal pada
sebagai token, yaitu sesuatu yang didefinisikan, dan definisi itu sendiri terkandung di dalam istilah teknis tersebut diposisikan sebagai nilai. Nah, selanjutnya itu rasional atributif. Contoh rasional atributif ada pada tabel di bawah ini. Keterbacaan wacana merupakan pengukuran tingkat kesulitan sebuah wacana teks pelajaran bahasa Indonesia. Nah, tentu sekalian dapat melihat tabel-tabel dan penjelasannya di kolom seperti ini. Nah, pada contoh-contoh tersebut, tampak bahwa benda yang diposisikan sebagai penyandang dideskripsikan dalam hal ciri, sifat, dan keadaan. Dengan cara demikian, benda yang dideskripsikan menjadi lebih jelas dan lugas atau tampak seperti adanya. Hal ini berarti pula bahwa sesuatu yang dideskripsikan itu adalah sesuatu yang ditampilkan secara objektif. Kejelasan tersebut tidak saja tertuju pada kelas atau kelompok benda yang menjadi objek pembicaraan, tetapi juga pada cakupan pengetahuan yang dijangkau. Nah, mungkin itulah tadi paparan-paparan melalui video pembelajaran yang telah saya buat mengenai ciri-ciri kebahasan teks akademik. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.